Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sistem informasi aplikasi inventaris pendidikan teknologi informasi di dalam kampus. Yuk simak video. Langkah pertama, kita perlu mengaktifkan web server kita terlebih dahulu. Aktifkan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya ya. Setelah itu, kita buka aplikasi PHP-RED-nya. Kita buka dulu ya. Nah, kemudian silakan buat lembar kerja baru. Pilih pada bagian New. Silakan terlebih dahulu tuliskan nama project yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat nama projectnya adalah aplikasi inventaris pendidikan teknologi informasi. Lalu, pada bagian database, biarkan saja tetap ini ya, MySQL. Setelah itu, kita akan membuat database baru. Silahkan klik pada bagian ini, New Database. Di sini saya akan membuat namanya adalah DB atau database inventaris pendidikan teknologi informasi C. Kemudian kita boleh sesuaikan dengan database yang teman-teman buat ya. Setelah sudah, kita klik database, pilih saja OK. Nah, kemudian setelah ini kita klik project. Nah, di bagian ini kita akan buat project baru yang akan kita jadikan project nanti. Klik saja OK. Nah, kemudian kita akan mengganti nama tabel ini. Yang pertama adalah barang. Kita ketikkan barang. Lalu pada bagian ini kita ganti menjadi yang pertama adalah ID barang, yang kedua ID tipe barang, lalu merek barang, selanjutnya spesifikasi, kemudian sumber, lalu kondisi barang, kemudian lokasi barang. Setelah itu kita hitung terlebih dahulu. Di sini saya buat 8 flat name ya. Pada bagian tipenya biarkan saja seperti ini. Kita nggak perlu ubah. Kemudian kita tambahkan lagi tabelnya dengan cara klik pada bagian Add Table, lalu kita ganti menjadi tipe barang. Kemudian pada bagian yang pertama di sini saya akan tuliskan yaitu ID barang. Maksud saya ID tipe barang. Kemudian yang ini saya tuliskan saja barang. Lalu kita tambahkan tabelnya lagi dengan cara yang sama. Klik pada bagian Add Table di sini ya. Lalu kita ubah namanya menjadi kondisi. Lalu pada bagian ini saya ketikkan saja
ID kondisi, lalu yang kedua adalah kondisi. Kemudian kita akan tambahkan tabel selanjutnya. Lakukan hal yang sama ya. Di sini saya buat lokasi barang. Kemudian ini ID lokasi dan yang ini lokasi. Lakukan hal yang sama untuk tabel selanjutnya. Di sini saya buat user. Lalu pada bagian yang pertama saya beri ID user. Lalu username. Selanjutnya password. Lalu selanjutnya nama dan email. Setelah itu, setelah selesai, pilih saja OK. Lalu preview, kemudian save change untuk menyimpan perubahan. Kemudian kita perhatikan secara otomatis akan mengenerate. Untuk mengetahui apakah tabel-tabel ini tergenerate dengan baik, kita preview dulu pada bagian ini. Klik saja, kemudian pilih yes. Nah, di sini kita langsung okekan saja. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, kemudian hal pertama yang kita akan atur adalah bagian urutan menu-menu ini ya. Caranya adalah dengan kita pilih project menu, kemudian kita susun menu-menu ini sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ubah data user jadi urutan di paling atas ya. Lalu untuk menu style kita dapat pilih sesuai kebutuhan ya. Di sini saya memilih static collab sidebar. Lalu klik OK. Kemudian kita reload change agar dapat mengetahui perubahannya. Lalu kita juga dapat mengubah menu-menu ini menjadi lebih menarik. Caranya dengan klik kembali pada bagian project menu, kemudian pada bagian menunya, contoh di sini saya pilih user. Klik saja, lalu kita dapat memilih sesuai dengan keperluan daripada menu yang kita inginkan. Di sini saya pilih user dan lakukan pada bagian. Kita dapat lakukan pada bagian lainnya dengan cara yang sama. Seperti ini ya. Lalu setelah itu klik OK. Setelah sudah semuanya, kita reload change agar kita dapat melihat perubahannya. Nah, kita dapat lihat di sini pada bagian user, home, dan lainnya sudah terlihat perubahannya, yaitu tampilannya lebih menarik daripada yang sebelumnya. Oke, setelah itu kita akan mengubah tema yang terdapat dalam aplikasi ini agar tampilannya menjadi lebih bagus. Caranya adalah dengan kita klik pada bagian project team, lalu pilih pada bagian select
template ini kita pilih saja sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya memilih bold in. Lalu kita klik OK. Kemudian relock change. Dan kita dapat lihat menjadi seperti ini. Kemudian kita dapat mengisi data terlebih dahulu ya. Pada bagian barang ini, kita dapat pilih add new barang agar kita dapat menambahkan barang baru. Di sini kita akan ubah datanya satu persatu. Cara mengubahnya adalah dengan pack design pada bagian ini. Nah, sekarang saya akan menambahkan data pada bagian user terlebih dahulu ya. Caranya dengan klik pada bagian user, kemudian add new user, lalu pada bagian username, misalnya di sini saya buat admin, passwordnya buat sesuai yang diinginkan ya. Tetapi jangan sampai lupa dengan passwordnya ya, karena itu nanti akan diperlukan. Di sini saya buat sandinya yaitu admin 123. Lalu setelah itu kita submit. Kemudian kondisi barang kita akan isikan terlebih dahulu. Misalnya kondisi barangnya yaitu rusak. Lalu submit. Kemudian baik. Kemudian perawatan. Dan selanjutnya hilang. Kemudian pada bagian tipe barang kita buat, misalkan di sini saya buat laptop, lalu submit, lalu kita submit. Sudah itu keyboard, lalu submit, lalu kita tambahkan lagi ya. Kemudian kita buat mouse. Nah, kemudian di bagian tambah data barang ini supaya nantinya isinya nanti dapat tinggal dipilih, kita harus atur terlebih dahulu dengan cara kita kembali terlebih dahulu pada bagian menu pack, lalu silahkan pilih pada bagian barang, kemudian arahkan pada bagian add pack, lalu pada bagian ID tipe barang ini kita ubah untuk field propertiesnya, kita ubah select, lalu select data softnya kita ganti pilihannya menjadi data tabel. Lalu, data yang kita ambil adalah data barang. Lalu kita pilih ID barang ini.
Lalu yang ini pilih barang, kemudian klik OK. Nah, kemudian di bagian display labelnya ini kita ganti menjadi tipe barang. Nah, kemudian pada bagian spesifikasi, karena ini nanti menjabarkan, maka dapat kita ubah menjadi text area. Lanjut, kemudian lokasi barang kita dapat pilih select, lalu pilih bagian select data, kita pilih menjadi data tabel. Lalu tabel namanya kita pilih lokasi barang. Untuk ini kita pilih ID lokasi, kemudian ini lokasi, lalu klik OK. Kemudian kondisi barang ini juga sama, kita klik di bagian data table, lalu kondisi barang untuk nama tabelnya, value-nya untuk ID kondisi, value-nya ini ID kondisi dan kondisi. Kemudian untuk tanggal input supaya pengguna atau user agar tidak menginputkan terus-menerus atau memilih tanggal, maka pada bagian select data kita pilih yang date now, artinya pada tanggal hari ini. Kemudian pada bagian text box tipe kita pilih hidden atau sembunyi. Jadi pada bagian tanggal saat barang tersebut ditambahkan tidak akan terlihat. Lalu kita preview, kemudian kita preview, kemudian kita relog change. Nah, sekarang pada bagian tanggalnya sudah tidak terlihat ya. Kita akan coba masukkan satu data dulu ya. Tipe barang kita pilih misalnya laptop. Kemudian merek barang misalnya Acer. Lalu spesifikasinya yaitu RAM 10 dan lain-lain. Lalu sumbernya misalkan kita buat menjadi hibah masyarakat. Kemudian kondisi barangnya kita pilih baik. Dan lokasi barangnya ada di lab komputer. Lalu kita submit. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang lainnya ya. Ini spesifikasi barangnya. Misalnya kita buat berwarna hitam. Lalu kondisi barangnya baik dan berada di kantor. Kemudian kita submit. Lalu ini tipe barang mouse-nya, kemudian kita beri seumpamanya mereknya adalah Resus.
dalam perawatan, kemudian submit. Lalu pada bagian ID barang, kondisi barang, dan juga lokasi barang ini agar tidak berbentuk angka ataupun kode, maka kita dapat mengubahnya dengan kembali pada bagian pack, lalu pilih barang, lalu pada bagian list pack ini silahkan diklik. Nah, kemudian ID barang ini kita hilangkan saja centangnya supaya tidak tampil. Kemudian pada bagian display label kita hilangkan saja ID tipenya menjadi barang. Sudah. Setelah itu, kemudian pada bagian detail relation ini kita rubah dengan cara klik pada bagian titik 3 nih yang ada di ini ya. Lalu pada master table biarkan saja tetap seperti itu. Lalu pada bagian detail table ini kita pilih tipe barang. Lalu yang ini kita pilih ID barang. Lalu yang ini barang. Lalu yang ini kita pilih tipe barang. Kemudian klik OK. Kemudian untuk lokasi barang ini kita lakukan hal yang sama dengan cara klik detail table, kita pilih lokasi barang, kemudian kita pilih ID lokasi, lalu record. Lalu recordnya kita pilih lokasi barang lokasi, kemudian klik OK. Nah, kemudian pada bagian kondisi barang ini kita lakukan hal yang sama ya. Pada detail tabelnya kita pilih kondisi barang, lalu ID kondisi, kemudian ini kita pilih kondisi barang, kondisi, lalu klik OK. Kita preview terlebih dahulu ya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, lihat hasilnya, sudah ada namanya ya. Bukan kode-kode lagi yang muncul. Contohnya di sini barang MOS, lalu kondisi barangnya dalam perawatan, lokasinya berada di gudang. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menambahkan filter data. Jadi nanti ketika data itu dipilih berdasarkan lokasi barang yang dipilih, maka data tersebut atau data yang difilter yang akan tampil pada halaman list barang ini ya. Caranya silahkan pilih pada bagian pack design, lalu di bagian select pack ini silahkan pilih barang list, lalu pada bagian ini silahkan klik ya pada bagian selection ini, lalu pilih new column. Nah, di bagian ini sudah muncul kolom baru ya. Kemudian arahkan kursor pada bagian pack filter, komponen, pilih new column ya. Nah, di bagian ini sudah muncul kolom baru. Kemudian
arahkan kursor pada bagian fake filter komponen yang ini. Lalu kita akan gunakan bagian ini. Kita klik, tahan, lalu pindahkan pada bawah kolom baru tadi ya. Lalu pada bagian select field-nya kita klik kembali. Nah, seperti ini. Lalu tahan, pindahkan pada kolom baru tadi ya. Lalu dia akan berpindah di bawahnya, di sini. Nah, oke. Lalu kemudian pada bagian select field-nya kita klik kembali, lalu di bagian komponen properties-nya pada bagian field name ini kita ubah menjadi barang, lokasi barang. Kemudian pada select data, sort-nya untuk menentukan pilihannya kita pilih data table. Lalu pilih lokasi barang untuk nama tabelnya. Value-nya kita pilih ID lokasi. Yang ini lokasi, lalu kita okekan saja, lalu preview. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita coba cari barangnya. Misalnya di sini saya ingin mencari barang yang ada di lab komputer. Setelah itu kita cari barang. Nah, kita coba cari barangnya. Misalnya di sini saya ingin mencari barangnya yang berada di lab komputer. Nah, lalu kita coba barangnya yang ada di kantor. Kemudian gudang. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita akan perbaiki text filter by barang, lokasi barang. Nah, kita pilih fake design. Lalu setelah itu kita ubah pada bagian add new barang ini. Jika untuk label dengan cara kembali pada bagian fake design, lalu klik pada bagian button. Pada bagian desain, pilih bagian teks, lalu kita ubah menjadi tambah data. Lalu kita dapat preview. Nah, bagian ini telah berubah ya. Selanjutnya, kita akan menambahkan halaman login pada aplikasi ini ya. Akan tetapi, kita harus menginputkan daftar login pada user ini terlebih dahulu ya. Lalu untuk bagian password ini tidak dapat kita tampilkan ya. Caranya kembali. Untuk bagian password ini tidak perlu kita tampilkan ya. Caranya dengan kembali ke pack, lalu pilih user, lalu pilih caranya kembali ke pack,
yang ini, lalu pilih user, lalu di list back-nya ini ID user passwordnya kita hilangkan, lalu preview. Jadi simpel saja ya untuk tampilannya seperti ini. Kemudian sekarang kita akan tambahkan halaman loginnya. Caranya silahkan klik pada bagian authentication, lalu pilih select login registration table. Ini kita pilih yang user, lalu bagian ini kita pilih yang username. Ini pilih password, lalu kita pilih yang ID user, yang email pilih nama, lalu klik OK. Nah, dapat dilihat ya, pada halaman ini kita disuruh untuk masuk dengan cara login di sini. Kemudian masukkan username dan password yang telah dibuat. Baik, saya akan coba masuk. Nah, baik, di sini saya akan masukkan usernya adalah admin dan passwordnya adalah admin 123. Lalu pilih menu login. Nah, sekarang sudah berhasil masuk ke halaman utama. Nah, sekarang sudah berhasil masuk pada halaman utama pada aplikasi inventarisnya ya. Kemudian kita akan hilangkan tombol register ini. Caranya klik kembali pada bagian authentication, lalu silakan pilih bagian ini, allow usernya. Caranya klik kembali pada bagian authentication, lalu silakan pada bagian allow ini, usernya kita klik hilangkan, lalu pilih OK. Setelah itu, kita perhatikan tombol registernya sudah hilang ya. Kita coba login kembali. Lalu sekarang kita akan menambahkan level usernya, yang nanti akan ada yang berpihak sebagai admin dan bertindak sebagai user. Dan yang sebagai user memiliki tindak yang terbatas daripada yang bertindak sebagai admin. Lalu caranya klik pada bagian roles based user control. Dan di sini agar lebih mudahnya kita gunakan pada bagian dynamic roles version saja ya, karena kita akan mengatur yang ada di user roles, administration, dan juga usernya. Lalu pada bagian administrator dia memiliki akses yang penuh ya, dan pada bagian user dia akan kita batasi. Dia hanya dapat mengakses pada bagian list barang, view barang, tambah barang, dan edit barang. Dia tidak dapat menghapus barang ya. Nah, kemudian untuk kondisi barang, user tidak boleh mengakses ya. Lalu untuk tipe barang, user boleh ya untuk list, preview, menambahkan barang, dan juga mengedit barang ya.
Lalu setelah sudah, kita klik OK. Kemudian relog change. Lalu kita logout saja ya menggunakan login. Nah, perhatikan di sini user admin tidak dapat menu yang utuh. Di sini kita harus menambahkan roles yang baru sehingga data tersebut yang ada pada tabel juga akan bertambah. Dan kita harus memperbaiki data tersebut secara manual pada database-nya langsung. Silahkan buka camp atau localhost. Lalu silahkan pilih PHP My Admin ini ya. Kemudian cari nama database-nya yang telah dibuat untuk project ini apa. Tadi saya buat punya saya, yaitu database inventaris pendidikan teknologi C ya. Lalu silahkan ke bagian user nih. Nah, perhatikan pada bagian user ini muncul beberapa kolom baru ya. Di sini user ID-nya 0, ID usernya 1, sementara untuk usernya adalah 2. Data tersebut dapat kita lihat di bagian database pada roles ya. Dapat dilihat administrator 1 dan usernya adalah 2. Jadi silahkan isi secara manual di bagian user. Kita klik pada tabel usernya, lalu ubah, scroll ke bawah, lalu ubah menjadi 1, lalu klik OK atau kirim. Kemudian kembali pada halaman ini, kemudian tambahkan user baru di sini. Saya beri nama user, passwordnya juga user, lalu pada bagian user roles it-nya pilih user ya, lalu klik submit. Setelah sudah, kita coba logout lalu masuk kembali pada akun yang telah dibuat. Username-nya adalah user, kemudian passwordnya juga user, lalu login. Nah, seperti inilah tampilan usernya ya. Dapat dilihat ya pada bagian barang ini, pada bagian barang di dalam user ini hanya dapat mengedit tetapi tidak dapat menghapus. Lalu dapat dilihat pada bagian tipe barang, user juga hanya dapat mengedit, menambahkan barang tetapi tidak dapat menghapus barang. Lalu
beberapa menu yang ada tidak dapat diakses oleh user yang bertindak seperti user biasa. Kemudian yang terakhir, kita akan memperbaharui atau mempercantik tampilan pada halaman utama home ya. Jadi ada beberapa menu yang bisa kita gunakan atau kita tampilkan pada halaman home. Langkah pertama, kita akan coba terlebih dahulu untuk mengganti ikon yang terdapat di dalam halaman utama atau halaman login ini ya. Baik, kita akan rubah terlebih dahulu ya. Pertama, kita dapat kembali pada project setting, lalu silahkan di bagian publish info ini di sini ada project vision dan juga project logo. Kita dapat rubah dua-duanya ya. Kita dapat beri gambar seperti ini. Teman-teman boleh download lebih dahulu ya gambarnya jika teman-teman belum menyediakan gambarnya. Kemudian setelah itu kita preview dan relax change. Kemudian setelah itu kita dapat memperbaharui tampilan ini dengan cara pilih pack design, lalu select pack-nya kita pilih index, tetap index ya. Kemudian kita akan tambahkan custom view baru. Kemudian custom view ini kita drag lalu pindahkan ke sini. Setelah itu, custom view yang baru kita tambahkan tadi, kita klik lagi seperti ini. Lalu, di bagian ini, di bagian kode ini, kita tuliskan saja kode di dalam kode yang sudah ada ya, seperti ini. Lalu klik OK. Setelah itu kita preview. Nah, dapat dilihat ya sekarang sudah tampil logonya di bagian ini. Nah, supaya logonya ini berada di bawah kita, supaya logonya ini berada di bawah sini, kita dapat tambahkan kode baru di tempat yang sama seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu klik OK. Setelah itu kita preview kembali. Dapat dilihat ya, gambarnya sudah berada di bawah tulisan ini. Lalu kemudian kita akan perbaiki tulisan welcome ini ya. Silahkan pilih menu project setting, lalu ini kita ubah menjadi aplikasi
inventaris PTI C. Nah, jadi dapat disesuaikan saja ya dengan proyek kalian ya teman-teman. Kemudian coba kita login ya. Masukkan admin. Kemudian login. Lalu kita akan perbaharui tampilan yang ada di dalam dashboardnya ya, supaya tidak kosong. Nah, caranya yaitu pilih pack design lagi nih. Lalu silahkan pilih bagian home. Kemudian pada bagian home ini kita bisa atur atau tambahkan beberapa komponen. Yang pertama kita dapat tambahkan selection terlebih dahulu. Lalu kita atur menjadi call SM6. Lalu pada bagian recon call. Lalu pada bagian ini di bagian barang ini kita pindahkan ke call SM6 ya. Lalu di bagian ini kita dapat ubah setelah sudah kita preview ya. Nah, jadi muncul tampilan seperti ini di halaman dashboardnya. Lalu kita kembali ke pack design. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan kolom baru di bagian ini. Lalu tambahkan user. Lalu di bagian display style-nya dapat kita ubah ya. Untuk ikonnya bisa kita sesuaikan kebutuhan ya. Oke, langsung saja kita preview. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, karena ini belum sesuai ukurannya, maka kita dapat merubahnya. Kembali ke pack design, lalu call MD4 ini kita ubah menjadi call MD6 ya. Lalu preview. Nah, nih hasilnya terlihat sudah panjangnya itu sama. Lalu yang terakhir kita tinggal tambahkan grafik di bawah sini ya. Kita kembali ke pack design. Di sini kita tambahkan section baru. Lalu bar chart ini pindahkan ke section baru tadi ya.
Lalu kita harus mengatur datasetnya ini. Lalu pilih data source, klik di titik 3, pilih yang ini. Kemudian tabel yang dimasukkan yang pertama adalah tipe barang. Dan yang kedua adalah barang. Lalu ini klik dan tarik pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan mengelompokkan berdasarkan nama barang, yaitu pada bagian ini kita pilih grup. Nah, yang ini ya. Lalu pilih count pada bagian ini. Setelah itu kita preview. Setelah itu kita klik OK. Lalu pada bagian background color kita bisa pilih warna ya. Lalu klik OK dan preview. Dan nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Misalnya di sini kita tambahkan isi jenis barang baru ya. Misalnya di sini tambahkan barang speaker. Lalu submit. Kemudian barangnya di bagian ini speaker, mereknya misalnya spesifikasi misalkan lain-lain ya. Lalu sumbernya bantuan gitu aja. Kemudian lokasi barangnya berada di gudang. Lalu submit. Nah, dapat dilihat ya di sini barangnya juga bertambah. Untuk mengatur supaya judul grafiknya ini benar, kita dapat kembali ke menu pad, lalu klik pada bagian ini, lalu kita dapat ubah di sini ya menjadi data barang. Lalu di bagian collection-nya dapat diubah menjadi data barang juga ya. Oke, kita preview. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu, kita simpan hasil projectnya di save project ini ya. Jika kalian belum mengesapnya terlebih dahulu, kalian dapat save project lalu simpan di folder yang kalian buat. Demikian tutorial video ini tentang cara membuat aplikasi inventaris di kampus maupun di kantor dengan menggunakan aplikasi